Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah. Saya akan menjelaskan tentang naskah akademik. Pengertian naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Ia dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut. Naskah akademik digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, sekaligus persyaratan untuk menyusun suatu RUU, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Fungsi naskah akademik. Fungsi naskah akademik dalam pembentukan rancangan peraturan daerah adalah sebagai landasan yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. Muatan naskah akademik. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan yang kedua itu adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Yang ketiga itu adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Yang keempat itu ada sistematika naskah akademik. Yang pertama itu ada judul, yang kedua itu kata pengantar, yang ketiga itu daftar isi, dan yang keempat itu bab 1 atau pendahuluan yang berisi yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga tujuan dan kegunaan penyusunan NA, dan yang terakhir metode penyusunan NA. Bab 2 itu kajian teoritis dan praktik empiris. Yang pertama itu ada kajian teoritis, yang kedua itu ada kajian terhadap asas atau prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma, yang ketiga itu ada kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perbandingan dengan negara lain, dan yang terakhir itu kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Bab 3 itu ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Yang bab 4 itu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan bab 5 itu ada jangkauan arah peraturan dan ruang lingkup materi. Muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten, peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.